dan mewujudkan peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Loh, entrepreneurship itu kreatif dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu diarani entrepreneur. Dan menurut Buddha Prajaksa, dunia bersusi. Bersusi sinau ini nangkas Buddha Prajaksa. Ada tak angkat. Entrepreneur adalah orang yang memiliki ide. Ayo, memiliki apa? Ide dan menciptakan sebuah produk atau jasa yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Sing duwe ide, sing duwe saged menciptakan produk atau jasa yang dapat menyelesaikan masalah diri sendiri dan orang lain, itu bisa disebut entrepreneur. Memenuhi kebutuhannya dan mewujudkan keinginannya. Mengapa menjadi entrepreneur? Siapa sih bisa pengen jadi pekerja? Aku bu, ingin nopo tapi jadi pekerja. Berarti jenengan itu memilih menjadi wirausaha, bukan pekerja. Beda loh bu. Pekerja itu kita ikut orang lain, kita ada bos, ada orang yang ngatur kerja kita. Itu namanya pekerja, karyawan dan lain-lain. Jumlah pengusaha menurut BPS ini pada tahun 2015 Indonesia hanya 1,5% dari 255 juta penduduk yang hanya sekitar 3.825.000 yang menjadi pengusaha. Masa iki kenapa? Wonge seneng dadi karyawan. Karyawan nek bondo dengkul, bondo tenaga. Wis aku dadi karyawan ae. Engko saulan aku oleh bayaran. Pinten? UMR ya? 2.400.000 nggih? Pinten? UMR 2.400.000 wis aku gak bondo apa sing penting aku bener-bener berbulan oleh gaji tetap. Tapi apa yang terjadi? Sama pikir terus seumur sama gajian sakmono dan nyukupi kebutuhan sama tiap bulan itu loh. Kalau kita jadi entrepreneur, semakin kita capek akan semakin banyak yang kita dapat. Penduduk miskin perkotaan dan pedesaan pada tahun 2015 sampai 2016 jumlahnya semakin meningkat. Jadi waktu suasana job fair itu banyak orang yang mendaftar. Mergone pengen jadi karyawan. Di Disnaker Trans Lamongan waktu job fair itu full. Kami sebagai entrepreneur membuka stand di depan. Dari sekian peserta yang kemarin jumlahnya ada 1.200 yang ikut job fair dari usia remaja. Itu kami menyediakan stand produk-produk IKM. Simpanan yo entrepreneur itu. Mereka kan haus, butuh makan, butuh apapun. Kami hanya menyediakan kebutuhan mereka di bawah. Mereka sedang interview di atas. Sing panen sapa bu? Sing entrepreneur sing usahane, sing wonge lamar pekerjaan. Kenapa mereka kak tidak mau jadi entrepreneur? Sedangkan entrepreneur adalah waktu, adalah milik kita. Next. Kalau tidak masuk, kalau tidak mendapatkan pekerjaan, apa yang terjadi? Akan banyak pelanggaran, akan banyak orang datang asongan dan lain-lain. Cepat main bu, performa sama Bu Ain, Bu Ain, ada buku Passion, Profit and Power. Di dalam buku itu ada materi tentang 1% menguasai 50% uang yang beredar.
hanya 1% orang yang menguasai 50% uang yang beredar, dan 5% menguasai 95% uang yang beredar. Dan yang terakhir ada 95% terus merebutkan 10% uang yang beredar. Kita termasuk yang mana? 95. Kalau orang yang golongan 1% dan 5% kalau dapat uang duit iki tak gawe opo? Tak gawe usaha opo? Dia tak gawe invest nang bidang opo? Tapi kalau yang 95% kalau punya uang mau dia sebuka, mau diskonan nang dia. Oke. Kita termasuk yang mana, Bu? Semoga kita termasuk yang 1 dan yang sampai 5%. Khusus juga nguyus, Bu. Jurus kaya raya. Mengapa ada jurus kaya raya? Dan jurus kaya raya adalah mengeluarkan lebih sedikit daripada yang diterima. Nek pengen sugih kono juruse apa? Mengeluarkan lebih sedikit daripada yang diterima. 100 sing ditokno pinten? 200 sing 100 nyuwun sinten? Ansor 100 ditokno 40%. Sing 50 digawe invest. Dan menginvestasikan selisihnya. Kemudian kita investasikan ulang hasilnya untuk pertumbuhan hasil berhasil sampai kita mencapai investasi dalam satu jumlah yang masif, yang dimana hasilnya cukup untuk membiayai gaya hidup kita. Poso dhisik iki Bu, gawe keripik lumaris, dan ono promoan, ono diskonan, baru kali ini sekali lonjo. Dan sudah diinvestasikan lagi. Bu, dan itu udah. Bu, jenengan Semarang Pulau Riyen tahun 2009 tak? Nyun sewu Pak nggih. 2009 itu kula ndamel telur asin pertama. Dadosipun pinten tahun, Bu? 11 tahun. 11 tahun itu gak sedelok, Bu. Ya niku tani. Somen niku wis ndolok, gak iso ngene, Bu, sakniki. 2009 itu saya punya uang 100.000. Dulu itu ngajar di PPI, Nyun sewu. Dapat angsal diparingi 100.000 satu bulan. Tak gawe kulak ndok, oleh ndok sengkep. Ambek uyah dosok. Botol kan sisa di rumah kan ada masih baru, data masih baru. Tak gawe ndok asin. Modal berapa, Bu? 100.000. Jadi dia ngomong, "Tapi modal aku punya begini, kalau cerita nih." Selama kita masih punya tekad untuk berwirausaha, pasti akan ada jalan. 1.000, saya tidak sak minggu entek. 1 cah, muga-muga meneh sak minggu entek 100 ndok. Bu, duit kumang, tak elong, Bu, daging kumang, Bu. Iku kan kulake harga 1.300 mentah dulu. Tak dol 1.800, aku oleh untung pinten, Bu? 500 ping, 50 pinten. Terus ping, 50. Itu tak tambah mana, Bu? Berarti aku gak dikit duit keuntungan, aku poso dhisik. Gak dikit keuntungan dong, jelas aku. Keuntungan memang tak investasikan terus. Selama kita masih terus bermimpi, kapan aku tak 100, kapan tak 200 seminggu, kapan tak 200, mesti gitu. Kapan tak 1.000? Sekarang 1 minggu pindah, Bu. Suami sakit
seminggu terakhir tersanjung? 2000, lebih dari 1000. 11 tahun loh Bu. Ibu ing 2000. Kula kelas 4.500 sampai 5.000 telur per minggu. Seumpama duit itu mah tak gawe mandat, aku pengen kelambi cah, kula poso tak dulu. Oh gak pinginan tampet. Aku pinginan meneh, aku satu kecil. Yo, tak gak sih benar gawe. Aja gitu Bu, 5.000 ndak itu piro gajinya gitu. Lanjut ke next. Menurut Badan Internasional, setelah mensurvei dilanjut aku kok tak setelah mensurvei dari 1 juta orang, ada 54% tergantung kalau orang yang sudah pensiun, usia sudah tidak produktif. 54% tergantung pada yayasan dan keluarga. Terus tua, terus gantung anaknya. Terus gak iso, kan gak produktif. Apa-apa jari anaknya, terus dari rame-rametan. Yang 36% meninggal dunia. Yang 5% tertransformasi bekerja. Sopo Bu pengen tua, nanti nyambut gawe. Mboten pengen kan? Mboten ngomong saya ambil kerja keras Bu. Nggih. Dan yang 4% bebas keuangan, financial independence. Iku wis bebas, wis gak mikiri tentang keuangan, wis iso biaya. Ada lagi yang 1% passive income, duitnya tambah nyumber terus. Betul pengen habis ngoten. Untuk tasik produktif Bu, jenengan sudah semangat. Grafik pendapatan dan pengeluaran. Kalau kita masih bayi ya, sampai usia 20 tahun itu masih di bawah, masih dipenuhi oleh orang tua. 20 tahun sampai usia 40 tahun kita sudah mendapatkan income dari penghasilan kita. Dan untuk pengeluarannya sampai 40 tahun itu masih bisa terkontrol, kita masih bisa menutupi. Kalau sudah di atas 55 tahun usia pensiun atau usia tidak produktif, kita sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan tadi kembali tadi kita berharap pada keluarga. Garis yang hitam itu yang putus-putus itu. Kalau pada usia 25 tahun kita sudah punya penghasilan tetap dan kita bisa istiqomah untuk mendapatkannya sampai usia tidak produktif lagi, kita akan bebas keuangan. Next. Ini yang mulai usia 20 tahun sudah mendapatkan pekerjaan dengan berwirausaha, itu pendapatan income mulai 20 tahun. Jadi waktu pensiun dia sudah aman. Membuat lapangan pekerjaan, cari kerjaan, membuat lapangan pekerjaan, monggo. Menurut jenengan enak galak penggawaian tak enak gawe buka lapangan pekerjaan. Buka lapangan pekerjaan jenengan minimal cari pelatihan. Nggih. Sedaya nggih niki. Dadi sesane pikiran nek jenengan buka aku kudu gawe apa kudu gawe monggo. Kula rewangi. Insya Allah besok minggu, tiap minggu kan ada ninja. Desa Sugiwaras akan saya masukkan, akan saya daftarkan serta untuk mengisi ninja di alun-alun. Dada sing jenengan serisane gak Bu, aku sambil setik. Ya Bu, aku sambil keripik, aku iso gawe betul indrik. Gak apa-apa Bu. Ya sering wae. Aku lho Mbak.
bayangno jare Mbak E. Nah, itu lah sampean cendak dhewe, Bu. Nek sampean buka lapangan pekerjaan, rezekine dibagi, sampean gak krasa pegel, Mbak. Sama aku lu mending gawe sakmene, taman kongkon mbok mantuk, gak saged kerjaan omah. Nggih. Dadase insyaallah minggu ketiga jenengan kula derekaken mince ten Lamongan. Siap Bu Susi? Insyaallah dalam waktu dekat. Semua memolor di bulan Desember. Dadase jenengan ampun riyen kula Bu tahun 2016. Kali cerita sedih nggih. 2016 niku diparingi amanah saking Dinas Perindustrian Mbak Budalo pameran nang Tuban, nang Gor Tuban. Berangkat jam 2 siang, pulang jam 11, jam 12 malam sampai rumah jam 1 malam. Yo kok kula tasik alit Bu. 2016 umur 2 tahun, anak umur 2 tahun. Tak gendong, bawa ndok. Biasa Bu menunggu. Tapi mantu jam 11 bunyi, jam 12 bunyi naik bis malam. 2 orang sama kerupuk Bu Bintang. Biyen itu ceritanya jare saiki nek cerita Mbak Eling biyen pas gambung, diarani gambung. Mulai jam 11 bunyi numpak bis, kok bis sekolah nang kabeh. Gak nangis Bu. Nangis Bu, regane pergi karepe biasane gak lama-lama tapi dikarepe dhewe. Ya Allah, kok sampe nyampe di senok dalan iki. Tapi itu kena cerita, nggih. Terus akhirnya ada event pameran apapun, dinas mempercayakan pada Sabik untuk mengikutinya. Kemarin di Jogja, di Bandung yang terbaru kemarin di Bandung. Next, perbedaan karyawan dan entrepreneur Bu iki lho bedane. Asli ini jenengan pun semalam tapi kula perjelas kemarin. Penghasilan tetap dan stabil kangge karyawan. Kangge guru, anak punten. Kalau entrepreneur penghasilan variatif dan fluktuatif, semakin kita capek, semakin kita menghasilkan banyak. Ritme kerja bersifat rutin, budal isuk mulai awan, budal isuk mulai sore. Tapi nek entrepreneur sakarpe. Aku pengen nyambut gawe pengen gak ya udah terserah, waktu adalah milik kita. Kalau kalian punya kebebasan rendah, kenapa? Karena ada atasan. Kalau entrepreneur, kita pemilik usaha kita, wis gak mesti ngetak awak dhewe, wis bebas sakarpe. Untuk karyawan ketergantungan tinggi, untuk entrepreneur ketergantungan rendah. Dan untuk karyawan bersifat pasti, sakmono ya sakmono. Nek lembur ya ditambah, ono sing lembur barang gak ditambah. Tapi nek entrepreneur ketidakpastian tinggi. Seumpama ada orderan sekian piece, kita dapat banyak. Tapi kalau tidak ada orderan, kita luminggu seperti biasa melayani yang pelanggan yang biasanya. Next. How to be an entrepreneur? Bagaimana menjadi entrepreneur? Pikiran kita harus dirubah mulai dari sekarang. Jangan diundang Bu Susi di sini, diundang Bapak Ibu di sini untuk menjadi entrepreneur. Isi wedok iki iso mampu wae. Nah, gak ngadong wae. Kula ringgih nyagem Bu. Terus ora rasane kok dhewe enak dhewe Bu. Stop satu Mas. Yang harus kita sifat yang harus kita miliki adalah percaya diri, pede. Seumpama sampe ndek produk apa kudu pede. Nek ketok Inggris pede wae, gak usah minder, gawe tapes pede wae. Pokoke insyaallah itu diwaras. Orang tape yang buat orang tape siapa Bu? Ya Mbak. Ya Mbak. Masih untuk sendiri. Tape itu bisa diolah jadi berbagai macam produk. Nek pengen awet tape ini digawe permen. Ayo Bu, kok sampean kudu inovasi masalah tape.
Aku dok asin iso tak gawe sembarang kok kabeh. Next. Tidak takut gagal, berorientasi pada prestasi. Ojo wedi gagal, Bu. Kula ndamel produk niki, Bu. Sambal telur asin terbaru dan pertama di Indonesia. Sambal telur asin pertama di Indonesia dari Kali Tengah Bangau, Bu. Kali Tengah sendiri. Niki trial iku gak ndok siji loro, Bu. 137 telur trial membuat ini. Aku kan saya kan kerjasama dengan chef. Sapi punya chef. Karena saya Farid. Chef, aku punya ide buat sambal telur asin. Wes eksekusi. Tapi aku punya ide langsung tak buat. Abon telur asin punya ide, tak buat abon. Kok enggak dari abon? Biasanya kan abon kan ikan gitu deh. Tapi ini telur tak buat abon. Alhamdulillah banyak peminatnya. Maaf gak bawa apa di kelas. Ini sing register ya. Semua yang bisa, yang ide yang masuk, tak tahu apa ya kerupuk. Kerupuk pertama nggak gini, Bu. Tak ulah dari siji kuwabe rupane gak ono kuninge, gak ono putih dari PKB. Cak, kok pengen sing beda. Kuning kita beda tengah, putih kita pinggir bisa gini. Iki trialnya gak saya tendok, Bu. Jadi jangan takut gagal. Wis aja gagal. Semangat terus pokoknya. Berani mengambil resiko, kudu ani ambil resiko. Gawe dok asin iku dikirone dok asin 50, metune 50. Mboten. Engko ana percaya, engko ana LNE, iku resikone wong nyambut gawe. Kawitan yo ngono, Bu, akeh sing pengen roh. Aku gawe asin kok tambahin kuah sendal. Wes gak situ pegel. Nanti kok pegel. Kono percaya gak iso buat. Amene gak iso buat. Berpikirlah kreatif. Iki kula teko apa, Bu? Teko ndok pecah. Iki teko ndok pecah. Dene ndok gak ono sing wah, terbaru kemarin tanggal 31 diadakan cooking class di Plaza Lamongan. Kami membuat inovasi baru, samosa telur asin. Sapa sing nate makan samosa? Dari nate samosa niku makanan Turki dan India, Bu. Tapi kami implementasikan dengan telur asin. Biasanya biasanya isinya kan daging. Ini saya ganti sama telur. Next. Berjiwa independen. Ojo koyo apa sih banyu mili sing anak rono budi rono anak bene itu independen. Kreatif dan inovatif, Bu. Itu kreatif. Untuk bulan Desember awal kami akan launching produk powder salted egg. Powder salted egg itu, Bu, itu gantine MSG. Jadi telur asin itu tak buat bentuk serbuk. Itu sing ganteni masakku. Sekarang masih digodok. Insya Allah bulan Desember sudah launching powder salted egg. Dan untuk bulan Januari kami akan membuat tepung dari cangkang telur asin, Bu. Jadi tak ada limbah yang terbuang. Kabeh iso didadekno makanya kerja kreatif dan inovatif. Kandungannya itu tinggi loh untuk tepung cangkang telur asin. Ulet dan tekun, kudu ulet kali tekun. Bu, kula iki boten yang pinter. Saya itu kula boten yang pinter. Tapi kula insya Allah nurut. Riyen kula 2015 dibina Dinas Perindustrian, dibina anakku Mas Yoga, kula kasih umur 6 bulan, kula gendong ke kantor. Bu, kula nyuwun izin PIRT. Niatnya minta apa? Izin PIRT, aku mau jalur sitok tok. Aku nyuwun izin PIRT, betul produk telur asam.
Ternyata dia bilang apa? Mbak, perbatasan itu unik, gunung anak nak Lamongan, nanti. Padahal di Desa Bambang, Kecamatan Nuri itu sudah ada proyek nasional berupa rumah produksi telur asin. Tapi dari kantongnya belum ada. Dan hanya waktu itu masih produksi sekitar 150 per minggu, 2015. 150 per minggu. Wis Mbak, sama Pak, dinawai eman sampean di potensi. Wong duwe sapa aku Bu, lebu kantor. Terus diparingi fasilitasi untuk mengikuti pembinaan di Dinas Perindustrian tanggal 14 bulan 6. Anakku gak takjak Bu, tak jangan dhisik. Nang kono delala wong top-top Bu. Kula dipiping saestu kula dipiping warga pinter Bu. Napa joan? Wis Mbak sama maju, produk sama nabi gak apa-apa. Kula ngomong ke program. Kula sakit ngomong. Kalau ini udah pinter, tapi kula nurut. Mbak besok ada waktu dibanding ke Malang, sama ikut toh. Padahal iku olahan keripik Bu, tapi kok kondo sama gawe keripik sukun ya. Sebegitunya dinas mempercayai saya untuk ikut dan mesti dibanding. Pun Bu, sampai dikongkong bicui aku gawe keripik sukun. Yang penting aku oleh ilmu terus dibina terus. Oke, setiap bulan aku mesti ada 2 kali pertemuan. Nah itu Bu enaknya kok. Awak dari rumah pakai ilmu mulai bisa ngomong. Nah dari situ sekolah dinas itu paling itu apa pesen telur jam 10 harus nyampe kantor. Kalau kasih nucal tentekan itu jam 8 jam 10 teko kantor. Piye makku loh. Tapi tak iyane nggih Bu. Yang penting nurut. Nggih. Ternyata dari ulah dan tekun sekarang saya sudah menuai hasilnya. Kemarin bulan September kami diberangkatkan Lamongan dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengikuti UKM berprestasi tingkat provinsi Pak. Dan alhamdulillah dapat juara 3 tingkat provinsi untuk UKM berprestasi. Lalu lama Bu bakul enggak oleh juara 3. Saingannya ku DB1 itu sambel tingkat internasional. Tak kira itu pas sebelum berangkat mau pendaftaran. Pak boten sakulo, Mbak sama iki wis gak ono sing panjenengan gak sapi gak budal. Lomba. Kula pun Pak mundur alon-alon gak kuat tak nonton wis pokoke budal. Ditelateni mawon. Dilala masuk 10 besar, setelah 10 besar masuk 5 besar, alhamdulillah masuk juara 3. Gak nyangka Bu, arane wong atase enggak asin kok iso masuk UKM berprestasi. Next. Selalu belajar dan open mind. Sinau masih yo gak pinter tapi nek bendino. Sinau insyaallah iso nggih. Nyun sewu aku kok ngomongnya kok ngenten. Kangen punten kita berbagi nggih. Jadi kita harus selalu belajar. Terusnya ngenten. Dengan siapapun saya bertemu pasti ada ilmu. Masih wong cilik umudin. Kemarin Sultan Muhammad Al-Fatih Semeru, ibu-ibu TK Blessing Semeru yang punya rumah inspirasi di Lamongan. Nggih, Semeru nggih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu usianya masih 25 tahun. Tapi pulang nganggo guru. Guruku Mas Yo usianya masih muda karena beliaunya punya segudang prestasi. Wis kok kaya Mas Dewi kok aja isin Mas Yo wong enom ilmune luwih akeh yen njaluk ilmune dadi yo murid nggih. Next. Dan ini visi-misi perusahaan kami mungkin hanya sekilas. Next. Ini produk-produk kami ada sambal telur asin, kerupuk telur asin asap, apel telur asin. Next. Sebelum diakhiri ada quotes yang bagus sebelum belajar berbisnis.
Pastikan kita belajar bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Karena berpikir tanpa rasa syukur hanya akan mendapatkan keuntungan yang hampa. Terima kasih.